Kalau ada pertanyaan, siapa yang paling dibutuhkan oleh orang tua untuk mendidik putra-putrinya di saat pandemik Corona COVID-19 seperti sekarang ini? Ada nggak yang bisa bantu jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, Ayah Bunda di seluruh Nusantara, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di media digital, di media online, dan mudah-mudahan saya berada di sini berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan keberlimpahan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan mudah-mudahan dengan media digital seperti ini, kita masih tetap diperkenankan oleh Allah untuk menjemput ilmunya. Ya, kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi untuk mendidik putra-putri kita. Karena kalau kita masih menyempatkan diri untuk belajar, maka insya Allah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita bisa tuntaskan dengan mudah karena kita memiliki ilmu. Ya, sebelum saya lanjutkan dan kita uraikan permasalahan yang ingin saya sampaikan, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Ayah Bunda yang ada di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian juga kepada para guru, khususnya guru PAUD ya, teman-teman saya, Ayah Edi Santoso, para pengajar atau para pejuang pendidikan anak usia dini. Apa kabarnya? Mudah-mudahan Anda semuanya tetap semangat di dalam mempersiapkan pendidikan untuk anak didik kita, anak usia dini, supaya mereka semuanya siap untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi nantinya, ya. Dan terkhusus nih, saya ingin menyapa kepada keluarga besar Gen Taqwa Islamic School, ya. Hari ini sedang mengadakan kegiatan akhir sana, ya, pelepasan anak didik yang mau lulus, yang mau masuk SD, ya mudah-mudahan acaranya lancar dan tentunya kita harapkan anak didik mendapatkan bekal yang cukup untuk mengikuti pendidikan di jenjang berikutnya. Bapak Ibu, Ayah Bunda, kalau pertanyaan tadi di awal kita sampaikan, kira-kira jawabannya apa? Jadi, siapa orang yang paling dibutuhkan orang tua ketika masa pandemik COVID-19, ya, wabah corona ini hadir, datang tiba-tiba? Siapa yang bisa mendampingi anak kita di dalam mendapatkan pendidikan? Kalau nggak ada corona, ya tentu kita bisa menjawab. Ya pastilah guru-guru di sekolah. Problemnya nih, sekarang ya anaknya di rumah, gurunya di rumah,
orang tuanya di rumah, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, kalau kayak gitu, siapa yang bisa betul-betul mendampingi putra-putri untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya? Ya, ini mari kita kupas satu persatu siapa orang-orang yang paling bisa diandalkan ya untuk memberikan pendidikan. Ya. Oke, ini semacam pemetaan ya, kita petakan supaya apa? Supaya kita tahu nih siapa yang paling bisa orang tua andalkan. Kalau orang tua tahu siapa orangnya, maka kita akan tenang di dalam memberikan pendidikan. Tapi sebelumnya, ayah mau cerita dulu nih, betapa pendidikan ini penting, ya. Jadi kalau misalkan ada orang Surabaya mau bepergian ke Jakarta, pasti satu hal yang dia siapkan adalah bekal, ya. Entah itu bekal uang, ya, kemudian bekal makanan, atau peta, ya, atau petunjuk arah jalan, atau informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mencapai dari Surabaya ke Jakarta. Kalau dia tidak mempunyai bekal, maka perjalanan orang tersebut sangat beresiko, ya, sangat berbahaya. Nggak punya duit misalkan, ya, nggak punya makanan misalkan, nggak tahu arahnya misalkan, ya, harusnya dia jalan ke arah barat, ya ini kebalik, nyampe nggak? Nah, itu pentingnya bekal. Sama, pendidikan ini hal yang penting untuk anak-anak kita. Jadi kalau ada orang tua yang berpikir bahwa anakku di kondisi kayak gini udah deh nggak usah belajar, ini cara berpikir yang salah, cara berpikir yang keliru. Karena di kondisi apapun kita mesti belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nggak usah anak-anak deh. Kita aja sebagai orang tua, untuk mengerjakan tugas-tugas kita, baik jadi orang tua, baik jadi karyawan, baik jadi pengusaha, semuanya harus diawali dengan belajar terlebih dahulu. Paling simpel deh, paling simpel. Misalkan kita bepergian dari rumah ke kantor, naik motor. Kalau kita nggak ngerti cara menghidupkan motor dan mengendarai motor, maka kita akan mendapatkan banyak kesulitan, ya kan? Coba bayangkan, Anda dari rumah ke kantor, bawa motor. Kan itu memberatkan kan hidupnya. Harusnya tidak membawa motor, tapi mengendarai motor. Kalau kita nggak tahu ilmu cara mengendarai motor, ya motornya cuma dituntun aja. Dan itu akan memberatkan hidup kita tentunya. Sekali lagi, belajar itu penting. Nah, sekarang kita dihadapkan pada kondisi di mana belajar itu tidak harus di sekolah. Belajar itu tidak harus tatap muka. Belajar itu bisa jarak jauh. Nah, bisa jarak jauh itu teman-teman, ayah bunda di seluruh Nusantara, itu PR, itu masih jadi PR. Nah, hari ini kita akan jelaskan ya bagaimana kita itu bisa tetap menjalankan tugas sebagai orang tua, mendidik putra-putri kita. Oke. Nah, sekarang kita petakan siapa orang yang paling bisa kita andalkan. Yang pertama, siapa ya? Ini menurut ayah ya. Yang pertama adalah Anda sendiri sebagai orang tua. Ya, Anda sendiri sebagai orang tua sekaligus guru bagi anak-anak. Kalau anak kita ini, kalau kita di range-nya adalah PAUD ya, belum SD, SMP, SMA,
Ya, ini untuk PAUD aja nih yang masih cukup sederhana pembelajaran yang disampaikan, ya. Maka sebagai orang tua, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak kita, ya. Itu kalau sebagai orang tua. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda, ayahnya, bundanya, siap menjadi gurunya anak-anak? Secara spirit, secara mental, kita orang tua itu yang memang otomatis jadi gurunya anak-anak. Tetapi secara teknis, pedagogik, apakah kita punya skill, punya kemampuan untuk ngajar, untuk memberikan pembelajaran, untuk menyampaikan kurikulum? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ini yang jadi problem sih kadang-kadang, ya. Mungkin pada beberapa waktu yang lalu, ya, kita itu memang terkejut berjamaah itu kenapa? Ya tiba-tiba datang COVID-19, tiba-tiba corona menyerang, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Dan itu kita itu nggak memprediksi bahwa ini akan berlarut-larut kayak gitu. Waktu kemudian ada pengumuman bahwa anak belajar di rumah aja, kita itu mikirnya, ah paling cuma 2 minggu, kayak gitu kan. Nah, ini yang menjadi problem. Di minggu pertama asik, di minggu pertama keren, ya. Setiap guru-guru berlomba-lomba memberikan tugas, memberikan tugas. Wah, tugas diberikan, orang tua ngerjakan bersama anak-anak. Semangat, ya, semangat. Foto selalu diupload, ya, bahwa anaknya itu dengan wajah ceria, menenteng hasil karya, gitu kan. Hari itu minggu pertama, minggu kedua bagaimana? Terus kemudian ketika diumumkan diperpanjang, mulai deh ya, kepala orang tua mulai cekot-cekot, ya kan? Iya, ya mulai mengeluh lah kalau kayak gini kerjaan kita nambah dong. Iya, kita ngerasa bahwa eh, kemarin-kemarin kita bekerja ya, kemarin-kemarin kita bekerja mencari nafkah, salah satu tujuannya supaya bisa bayar SPP misalkan ya, menyekolahkan anak. Tapi kenyataannya sekarang eh, kita tetap membayar SPP, tapi anak kita nggak sekolah. Ini old normal kalau saya bilang, ya normal lama memang logikanya sekolah itu tatap muka. Nah kalau nggak tatap muka bagaimana? Nah, maka yang terjadi kemarin karena kitanya semuanya dalam kondisi tiba-tiba, ya akhirnya hal yang paling gampang dilakukan oleh guru apa? Yang paling gampang dilakukan guru adalah menyiapkan LK, lembar kerja, ya, lembar kegiatan, ya, tugas-tugas yang kalau itu kita lakukan terus bosan juga, akhirnya kita masuk ke satu titik jenuh di mana gini-gini terus, ya. Nah ini menjadi permasalahan tersendiri sebagai orang tua. Ini saya harus tetap kerja cari nafkah di satu sisi, di sisi lain ini harus ngerjain tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Wah, ini repot. Nah, maka jadi orang tua pilihannya adalah kalau tidak kemudian dia eh, mengajar sendiri, ya kalau memang punya kecakapan, punya kemampuan, punya skill mengajar sendiri, mendidik sendiri, ini menjadi keutamaan bagi Anda semuanya sebagai orang tua. Ini keutamaan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya anak usia dini itu tanggung jawab pembelajarannya memang sebetulnya itu pada orang tuanya. Problemnya dengan tugas-tugas pekerjaan kita itu akhirnya sekedar untuk mendidik anak usia dini itu pun akhirnya kita membutuhkan keahlian orang lain untuk mendidik. Maka kita membutuhkan guru, ya. Kalau kita sekali lagi
Sekali lagi, kalau kitanya itu mempunyai kemampuan, maka tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai orang tua sekaligus sebagai guru. Permasalahannya, bisa nggak kita untuk eh, apa namanya, mengembangkan, menumbuh kembangkan ya potensi anak meskipun di rumah saja. Kalau bisa, maka pertanyaan ayah tadi, siapa yang paling bisa kita andalkan? Berarti kita sendiri, diri kita sendiri. Pertanyaannya selesai, karena jawabannya sudah ada. Permasalahannya adalah kitanya sanggup apa enggak sebagai orang tua sekaligus jadi gurunya anak-anak. Ya, bisa nggak kita nahan emosi supaya kita tidak marah? Ya, bisa nggak kita itu nggak sebel ya karena anak nggak apa namanya, mudah diajak kerjasama. Kalau kalau guru di sekolah itu kan nggak boleh marah, nggak boleh sebel. Ya, selalu ada cara, selalu ada teknik untuk mengendalikan potensi anak diarahkan pada perkembangan yang lebih baik, kan begitu. Nah, sekali lagi, kalau memang tidak ada masalah dengan tata laksana pendidikan di rumah, maka tanggung jawab itu kembali pada kita, teman-teman, yaitu sebagai orang tua sekaligus sebagai guru. Kalau ternyata tidak mampu, maka kita harus mencari orang lain ya yang bisa kita andalkan. Siapa nih? Kalau kitanya aduh pusing nih ya, nyari, udah usahanya sedang turun kayak gini, pekerjaan juga penghasilannya juga relatif menurun, ditambah ini ada tugas ngajar kepada anak-anak, pusing. Nah, kalau pusing, maka kita harus mencari orang yang bisa diandalkan. Ya, tadi orang pertama adalah orang tua, kita, ya, kita sendiri. Ya, kalau kemudian yang kedua siapa? Yang kedua adalah tetangga. Ya, jadi karena anak tidak sekolah, anak di rumah aja, dan kita harus bekerja, maka kita titipkan anak kita ke tetangga. Ya, kita titipkan anak kita ke tetangga, karena tetangga juga punya anak. Ya, jadi udah deh, daripada dia hanya jenuh di rumah, ya kita titipkan ke tetangga. Kita bilang sama tetangga, Om, Tante, titip anak ya, saya mau kerja nih, mau mencari nafkah. Om Tante bisa nggak apa namanya, mendidik anak saya. Kalau tetangga kita ternyata mampu, ya, karena dia adalah guru yang dirumahkan, ya, maaf. eh, nah, ini solusi. Berarti ini adalah orang yang bisa kita andalkan, ya. Dia adalah orang yang bisa misalkan menjalankan kurikulum, bisa menjalankan pembelajaran di rumah sembari menunggu Anda sebagai orang tua kembali bekerja. Jadi titipin tetangga. Bisa nggak kalau kayak gitu? Kalau ternyata, ya saya juga harus kerja nih. Ya, kalau bisa sih saya aja yang nitip. Kalau kondisinya seperti itu, ya Anda sibuk untuk bekerja sebagai orang tua, tetangga juga sibuk ya untuk bekerja juga. Nah, ini anak-anak sama siapa? Waktu belajarnya sangat terbatas kalau harus melakukan kondisinya dengan tatap muka, ya kan? Nah, berarti tetangga, mungkin ada tetangga yang bisa kita andalkan, tetapi juga ada tetangga yang nggak bisa kita andalkan. Kalau gitu, siapa dong? Siapa? Siapa orang yang bisa kita andalkan untuk didik anak kita ya di saat pandemi corona seperti ini? Ada orang ketiga. Siapa nih? Orang ketiga ini biasanya kita andalkan di saat kita sangat sibuk, tapi apa namanya, bisa untuk menjaga anak kita. Siapa tuh? Yaitu kakek nenek. Iya, kakek nenek. Tidak salah mendengar kita, ya. Jadi kita kerja, anak kita titipkan ke kakek nenek, ya. Jadi mereka yang mengasuh. Gimana? Apakah ini menjadi solusi pendidikan bagi anak-anak kita?
Sebagian besar saya yakin merasa tidak, ya, karena kakek nenek kita itu, orang tua kita maksud saya, ya, atau kakek nenek cucu anak kita, eh, itu merupakan orang yang, ya, beliau mungkin bisa ngasuh, beliau mungkin bisa, apa namanya, ngejagain, karena beliau merasa bahwa cucunya itu hiburan, ya, hiburan bagi mereka. Tetapi kalau kemudian kita mengandalkan untuk menjadi pendidik bagi anak-anak kita, ini ini menjadi PR besar. Kenapa? Karena yang pertama, tenaga beliau tentunya jauh, ya, berkurang, ya, untuk meladeni tingkah anak kita kayak gitu kan. Kalau hanya setengah hari boleh deh, tapi kalau ini seharian penuh, wah, encoknya bisa kumat kalau mesti ngurusin anak kita seharian, dan itu nggak baik, ya, nggak baik kita nitipin anak ke orang tua kita kayak gitu. Sesekali boleh lah untuk hiburan mereka, tapi kalau ini menjadi tugas rutin bagi mereka, ini kasihan, ya. Apalagi sampai hari ini ada juga kita itu nggak bisa ketemu, ya, sama orang tua kita, ya, anak kita itu nggak bisa ketemu dengan kakek nenek mereka karena memang terbatas pertemuan, ya, jaraknya, jarak rumahnya mungkin antar kota itu jelas susah sekali. Maka siapa dong yang bisa menemani, kita andalkan untuk mendidik putra-putri kita? Maka orang tua, ayah bunda, alternatif yang keempat yang ini akan ayah tawarkan, yaitu siapa lagi kalau bukan guru mereka, guru anak-anak kita, ya. Kita sebagai orang tua harus tetap mengandalkan guru anak-anak kita. Ya, tentunya guru yang macam apa yang bisa kita andalkan? Apakah guru yang hanya ngasih tugas-tugas? Apakah guru yang hanya ngasih LK, lembar kerja, lembar kegiatan? Nah, kalau Anda ngerasa, ya, kalau cuman ngasih tugas, ngasih LK mah, nggak usah sekolah juga kita bisa kok akses di Google, kita bisa kok akses ke YouTube, misalkan seperti itu, ya. Mungkin ada beberapa orang tua yang berpikir seperti itu, sehingga akhirnya udah deh, kita tarik dulu anak kita mundur dulu dari sekolah. Oke, mari kita bahas, apakah itu tindakan yang tepat, ya. Nah, jadi teman-teman, para orang tua, ayah bunda di seluruh Nusantara, apa yang harus kita siapkan ketika bekerja sama dengan guru ketika pandemik ini masih terus berjalan dan kita belum tahu mau sampai kapan. Jadi guru macam apa yang bisa hadir, yang kita bisa andalkan untuk mendampingi anak-anak kita di masa pandemik ini. Jadi yang perlu kita catat adalah, pertama, guru yang paham betul, ngerti betul tahap perkembangan anak-anak kita, ya. Dan tentunya banyak guru yang berkemampuan ini, ya. Kita mungkin kadang-kadang nggak tahu nih, umur 3 tahun itu harusnya perkembangannya udah sampai apa, umur 4 tahun perkembangannya udah sampai seperti apa, umur 5 tahun kemampuan apa yang harus dikuasai oleh anak-anak kita. Itu bisa jadi kita sebagai orang tua tuh nggak ngerti kayak gitu, ya. Kita hanya meraba-raba saja. Nah, sebagai orang tua maka kita harus percayakan ini kepada guru. Cari
atau pastikan bahwa guru anak-anak kita yang sekarang mengajar anak-anak kita itu memahami ya tumbuh kembang anak kita itu seperti apa. Itu yang pertama. Ya, jadi kita harus reorientasi lagi nih, ya. Kalau dulu pada masa di luar pandemik corona ya COVID-19 ini kita asal naruh anak kita ke sekolah atau ke PAUD yang mungkin dekat dengan rumah kita. Kalau sekarang kita mesti tambah aware lagi. Ini guru kita itu memahami perkembangan atau tidak, ya. Nah, kita boleh tanya, Ibu, Bapak, guru, saya mau konfirmasi, ini anak saya belajar di rumah saja, itu Bapak Ibu bisa nggak memahami perkembangan anak-anak, kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu di rumah, orang tua di rumah, ayah bunda di rumah, ya, guru-guru juga di rumah, ya. Maka yang membangun komunikasi itu adalah orang-orang dewasa, ya. Maksudnya kayak gini, komunikasi itu yang dibangun bukan sekedar guru ke anak. Ini akan sedikit kesulitan, ya. Tetapi sebetulnya yang harus dibangun adalah komunikasi antara guru dan orang tua. Orang tua dan guru ini mainnya berkomunikasinya harus cakep, ya. Guru jangan hanya ngandalin LK, jangan hanya ngandalin tugas. Karena kalau cuma tugas, LK, orang tua lama-lama bingung. Orang tua lama-lama nggak paham ini maksudnya apa. Maka sebelum itu terjadi, penyampaian tugas terjadi, maka yang harus dikerjakan oleh keduanya adalah membangun visi baru. Ya, visi pendidikannya anak kita itu mau ke arah mana nih? Kalau misalkan arahnya nggak jelas, mau tugas seringan apapun, mau tugas semeriah apapun, tugas seasik apapun, akan ada satu titik jenuh yang akan dirasakan oleh orang tua. Karena ini kenapa tugas melulu kayak gitu. Tapi kalau kita mulai reorientasi, revisi, ya, revisi itu maksudnya kita itu mohon maaf gatel visi pendidikan di rumah itu dibangun lagi nih, ya, dibangun lagi. Misalkan 1 tahun yang akan datang anak kita itu mau jadi apa. Nah, itu orang tua dan guru mesti berdiskusi, ya, berdiskusi capaian atau target yang mau di apa namanya dicapai itu seperti apa, gitu. Itu langkah yang kedua, ya. Langkah kedua itu mengkomunikasikan ini anak kita itu mau nyampe ke level apa, mau kayak apa bentuknya nantinya 1 tahun yang akan datang, kayak gitu. Ini harus mulai kita bicarakan kalau kita mau menggunakan model home education, pembelajaran di rumah, ya, learning from home, kayak gitu. Kita harus mulai bicarakan, ya, visinya mau kayak apa. Karena ini nanti pembelajaran menjadi sangat unik, menjadi sangat private, kayak gitu, ya. Tugas-tugas yang diberikan bisa jadi pembelajaran yang diberikan itu sudah sangat cukup spesifik pada anak. Kenapa? Karena orang tua tidak bisa mendapatkan rumus-rumus generik. Kalau anak dihadirkan di sekolah, itu kan dia mendapatkan materi-materi generik, materi-materi yang semua anak juga ngedapetin. Tapi kalau cuman di rumah saja, maka guru itu harus bisa menyampaikan materi yang sangat khusus untuk si A, materi yang sangat khusus untuk si B, materi yang sangat khusus untuk si C. Jadi A, B, C-nya itu anak-anak si A, si B, si C itu materinya mestinya berbeda-beda disesuaikan sama perkembangan. Kenapa? Karena anak ini nanti akan mendapatkan
pembelajaran oleh orang tuanya masing-masing gitu. Udah mulai kebayang ya? Udah mulai kebayang siapa yang akan Anda, orang tua, andalkan untuk mendidik putra-putri. Jadi yang pertama, tadi ya, kita harus konfirmasi dulu nih, Bapak Ibu guru cakap atau tidak. Kemudian yang kedua, visi pendidikan di rumah harus dibangun. Ya, kemudian yang ketiga tadi bahwa materi yang disampaikan itu karena sangat unik, maka guru harus mempersiapkan kurikulumnya juga unik juga. Kemudian yang terpenting adalah transfer knowledge dari guru ke orang tua. Jadi guru fungsinya bukan sekedar pengajar bagi anak-anak. Guru fungsinya bukan sebagai fasilitator pembelajaran untuk anak-anak. Guru bertambah fungsi atau mengembangkan fungsi dasarnya sebetulnya sih, yaitu sebagai mentor, sebagai konselor, konsultan lah ya. Untuk siapa? Untuk orang tua. Orang tua itu membutuhkan guidance, membutuhkan pendampingan. Kalau tidak dilaksanakan, dia akan bingung. Maka orang tua itu butuh konfirmasi ya, product knowledge dari siapa? Dari guru. Kenapa ini harus dilaksanakan? Karena guru yang memahami kurikulum. Orang tua nanti mengoperasionalkan di rumah. Nah, cara mengoperasionalkan pembelajaran itu juga tidak harus sama seperti yang ada di sekolah. Kalau di sekolah, pembelajarannya sekali lagi itu generik dan sudah dipersiapkan. Ada laboratoriumnya, ada area mainnya, ada kelasnya, kayak gitu. Tetapi kalau di rumah, ya, mana ruang kelasnya? Ruang kelasnya ada di dapur, ada di kamar tidur, ada di teras, ada di pekarangan, ada di halaman rumah, ada di jalan depan rumah. Itu adalah kelas bagi anak-anak ketika di rumah. Maka guru harus punya inspirasi-inspirasi kegiatan yang bisa dikerjakan nggak hanya seperti yang dibayangkan ketika di sekolah aja, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan rumah. Misalkan untuk melatih motorik halus anak-anak di dapur, apa aja yang bisa dikerjakan. Untuk melatih motorik kasar anak-anak ketika di kamar tidur, apa yang mesti dikerjakan, ya. Nah, itu kan orang tua membutuhkan inspirasi untuk mengerjakan tugas, ya. Jadi tugas-tugas yang diberikan, tugas-tugas itu yang bersifat homey, ya, bersifat rumah kayak gitu. Karena memang pembelajarannya ada di rumah. Jadi misalkan contohnya untuk melatih anak disiplin, sekaligus melatih motorik halusnya anak-anak, ya, sekaligus berhitung misalkan, itu bisa dikerjakan di dapur loh. Contohnya adalah dengan mencuci gelas untuk seluruh anggota keluarga, ya. Kita kasih tugas misalkan, atau kita kasih pembelajaran misalkan, yuk nak, sekarang gantian ya, tadi ayah udah nyuci piring nih, sekarang ini ada gelas yang habis kita gunakan untuk minum, ya, yuk kamu sekarang yang nyuci, ini ayah ajarin contohnya, kasih contoh satu, cara nyucinya yang aman, cara nyucinya yang bersih, ya. Kemudian anak yang mencoba, bukan hanya mencuci, ya. Sebelum kita cuci, kita hitung dulu nih berapa nih gelas yang kotor, 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Terus kita bedakan, ini ada gelas yang bentuknya gelas blimbing atau gelas apa ya namanya ya. Terus ini ada juga gelas mug, ya. Ini ada juga gelas cangkir misalkan. Nah, anak-anak diajarkan seperti itu, membedakan, mengklasifikasikan, kemudian juga menghitung, ya. Kita juga ngerti ini namanya apa, namanya apa, namanya apa. Ini akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan, nggak menjenuhkan lagi. Karena tidak ada LK lagi. Kita nggak perlu LK. Nah, guru
mempunyai porsi yang penting di dalam memberikan inspirasi bagi orang tua. Orang tua membutuhkan referensi-referensi pembelajaran yang ada di rumah, ya. Sekali lagi sebetulnya orang tua bisa mengakses YouTube, bisa mengakses Google, tetapi kadang-kadang mereka nggak ngerti tahapan yang penting buat anaknya itu yang seperti apa. Yang paling ngerti siapa? Ya gurunya. Nah, ini guru harus hadir memberikan solusi bagi orang tua yang sudah jenuh, memberikan solusi bagi orang tua yang buntu mau bagaimana. Nah, dan ini juga menjadi cara terbaik bagi orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Bukan dengan cara menarik anaknya, bukan cara menangguhkan pembelajaran. Ya. Jadi kita harusnya sebagai orang tua itu malah lebih intim lagi dengan sekolah. Sebagai orang tua harusnya lebih intim, lebih intensif berkomunikasi dengan sekolah. Ya, kenapa? Karena sekolah institusi yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kemarin mungkin karena sekolah itu karena mendadak dan tiba-tiba mungkin kaget ya. Tapi saya yakin sekarang banyak orang tua, banyak sekolah yang sudah mempersiapkan apa namanya proses pembelajaran di rumah yang lebih bijaksana, ya. Mereka sudah berpikir betul bagaimana memberikan pembelajaran sesuai tahapan perkembangan anak, sekaligus itu ada kegiatan di rumah, ya. Kalau kita ngomong kegiatan di rumah itu baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Sama kayak di sekolah itu ada yang di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, ini kalau ternyata teman-teman masih masih kesulitan di dalam ini inspirasinya apa, nah nanti teman-teman bisa deh apa namanya menghubungi nomor WA yang ada di bawah ya di deskripsi, supaya nanti teman-teman nanti akan mendapatkan informasi ini. Kalau anak saya umurnya 3 tahun, itu pembelajaran macam apa, kurikulum macam apa yang bisa dikerjakan di rumah. Dan intinya kita sebagai orang tua itu nggak kelabakan, nggak kayak mendapatkan tugas baru tambahan kerjaan. Ya, umur 5 tahun anakku harus aku kasih kegiatan apa ya yang supaya anakku jadi tambah pinter, ya, skillnya meningkat, ya, kepintarannya terlihat gitu kan. Kita senang ya kalau anak kita tuh tambah pinter gitu kan, tapi juga tidak membebani saya sebagai orang tua di dalam apa namanya mendidik, karena memang kita ini sekarang sedang apa namanya membagi waktunya harus disiplin banget ya, antara kerjaan untuk mencari nafkah, tanggung jawab sebagai orang tua ya, tanggung jawab keluarga, dan juga tanggung jawab pendidikan. Ini harus kita atur sedemikian rupa. Mudah-mudahan apa yang ayah sampaikan teman-teman mendapatkan inspirasi. Kalau ada hal-hal yang mendukung ide pemikiran ayah ini, boleh teman-teman sampaikan di kolom komentar. Kalau mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Atau kalau mau mendapatkan informasi yang lebih mendalam, silahkan teman-teman hubungi nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Demikian, tunggu pemikiran-pemikiran berikutnya dari Ayah Hedi Santoso, guru PAUD mendunia. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan, inspirasi buat semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jika ayah bunda mendapatkan manfaat, segera like, share, dan subscribe, karena membagikan manfaat ada pahalanya.